Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai proyek pemrosesan bahasa alami dengan judul Book Recommender System Using Word to VAC Algorithm dengan anggota Yolanda R.M. Manurung, Stella Sitinjak, dan Ekis Namilasma. Pada saat ini, situs belanja online sedang sangat digandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketika kita sedang melakukan sebuah proses belanja online, kita akan memasukkan barang apa yang kita inginkan. Dan sistem tersebut ataupun situs belanja online tersebut akan menampilkan banyak sekali pilihan produk ataupun toko yang disediakan ataupun yang ada pada situs belanja online tersebut. Ketika kita mendapatkan banyak sekali pilihan, kita akan merasa bingung untuk mengambil keputusan barang mana yang akan kita beli atau toko mana yang akan kita percayai dalam melakukan proses belanja online ini, sehingga tim penulis memutuskan untuk membuat sebuah recommender system dengan menggunakan algoritma Word to VAC yang akan membantu user dalam memutuskan produk ataupun store mana yang akan dipilihnya berdasarkan review yang sudah diberikan oleh customer sebelumnya dan dikumpulkan sehingga dijadikan sebuah dataset. Dan diharapkan hasil dari proyek ini dapat membantu user untuk mengambil keputusan dengan cepat karena sudah diberikan pilihan ataupun rekomendasi yang tepat. Adapun ruang lingkup dari pengerjaan proyek ini adalah yang pertama, dataset yang digunakan adalah berasal dari dataset kaggle.com dari Goodreads Book Reviews. Yang kedua adalah proyek ini akan dibangun dengan menggunakan implementasi algoritma Word to VAC. Yang menjadi table of content dalam proyek ini yaitu yang pertama analisis, kedua desain, ketiga implementasi, keempat evaluasi, dan yang terakhir yaitu pengambilan kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu tahap analisis, di mana dalam tahap analisis ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu data acquisition, di mana data acquisition ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk pembangunan model dalam membuat sistem rekomendasi buku yang akan digunakan, di mana dataset yang akan digunakan merupakan dataset yang bersumber dari Kaggle, yaitu Goodreads Book Review dengan jumlah data 21,6 data yang terdiri dari 15 atribut, di mana 13 atributnya merupakan tipe data string dan 2 atribut lainnya merupakan tipe data desimal. Yang kedua yaitu proses untuk melakukan data cleaning, di mana dalam melakukan data cleaning akan ditangani 3 data yang merupakan noisy atau yang merupakan data kotor dari dataset Goodreads yang sudah diambil dari Kaggle tadi, yaitu yang pertama handling missing value, kemudian yang kedua remove duplicate value, dan yang ketiga handling mismatch atau yang data yang inconsistent. Kemudian yang ketiga yaitu data preprocessing, di mana dalam data preprocessing akan dilakukan 3 proses. Yang pertama yaitu case folding, kemudian yang kedua remove punctuation, dan yang ketiga yaitu tokenization. Kemudian tahap yang kedua yaitu desain, di mana dalam tahap desain ini dapat dilihat seperti yang terdapat pada gambar. Ini merupakan dataset yang merupakan kumpulan dari Goodreads review book yang akan mengenerate isi dari atribut tersebut. Sebelum akan digunakan dalam pembangunan model, maka data tersebut akan di-cleaning terlebih dahulu, di mana dalam proses untuk membersihkan data akan dapat dilihat seperti flowchart yang terdapat pada gambar, di mana akan dimulai dari melakukan proses identifikasi dataset, lalu melakukan pengecekan apakah data perlu dibersihkan atau tidak. Apabila ya, maka akan dilakukan data cleaning, dan apabila tidak, maka proses akan selesai. Dan setelah dilihat pada dataset yang telah dikumpulkan, maka diambil keputusan bahwa perlu dilakukan data cleaning seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu untuk drop value, drop missing value, drop duplicate value, dan handling inconsistent data. Kemudian tahap selanjutnya itu merupakan preprocessing, di mana preprocessing yang dilakukan yaitu yang pertama case folding. Sama seperti data clean sebelumnya, akan dilakukan identifikasi dataset terlebih dahulu, di mana dataset yang dimaksud adalah dataset Goodreads. Setelah diidentifikasi, lalu dilakukan pengecekan apakah perlu dilakukan case folding atau tidak, dan apabila ya, maka akan dilakukan, dan apabila tidak, maka proses akan selesai tanpa dilakukan case folding. Dan dalam dataset ini setelah dilihat, maka diperlukan adanya case folding, yaitu mengubah keseluruhan
karakter yang terdapat dalam atribut review menjadi huruf kecil atau kapital. Dan dalam kasus ini kami melakukannya untuk menjadi lowercase. Kemudian preproses yang selanjutnya itu remove punctuation, di mana remove punctuation sama seperti proses sebelumnya, diidentifikasi dan dilakukan pengecekan apakah diperlukan remove punctuation yang merupakan proses untuk menghapus punctuation yang tidak diperlukan dalam dataset tersebut. Kemudian data preprocessing yang terakhir yaitu tokenization, di mana setelah dilakukan analisis serta identifikasi dan dilakukan pengecekan, maka berdasarkan hasil analisis kami memutuskan untuk melakukan tokenisasi terhadap dataset tersebut. Kemudian setelah dari data cleaning, pemrosesan teks, maka akan dilakukan ekstraksi fitur. Di mana tahap untuk ekstraksi fitur ini dilakukan untuk mengubah format tekstual data yang tidak terstruktur menjadi data yang terstruktur. Terkadang apabila dilakukan ekstraksi fitur, maka akan memberikan data yang berdimensional tinggi sehingga mengakibatkan waktu komputasional yang lama, sehingga dalam pembangunan sistem ini kami memutuskan untuk menggunakan word2vec, di mana algoritma tersebut dapat digunakan untuk menghindari data yang berdimensional tinggi sehingga mengakibatkan waktu komputasional tidak lama. Kemudian yang selanjutnya yaitu implementasi word2vec algoritma, di mana seperti yang kita ketahui bahwa TF-IDF merupakan sebuah algoritma yang dapat digunakan untuk menghitung frekuensi kemunculan sebuah kata di dalam dokumen. Namun TF-IDF memiliki beberapa kelemahan seperti mungkin seperti tidak mementingkan betapa pentingnya semantik dari sebuah kata serta mengabaikan urutan dari sebuah kata, sehingga dalam mengimplementasikan sistem rekomendasi buku ini, peneliti menggunakan algoritma word2vec yaitu word embedding, di mana word embedding ini merupakan sebuah pemetaan yang dilakukan terhadap sebuah kosakata, di mana sebuah kosakata akan dipetakan tepat satu kepada sebuah vektor bilangan real, di mana algoritma word2vec ini terdiri dari dua bagian, terbagi menjadi dua, yaitu skipgram dan juga SIBO atau continuous back of word. Dan dalam penelitian ini kami menggunakan skipgram, di mana skipgram merupakan sebuah arsitektur yang menggunakan konteks untuk memprediksi kata yang terdapat dalam window atau yang disebut dengan target, di mana target berada pada input layer dan output layer berada pada konteks. Kemudian setelah diimplementasikan word2vec algoritma, maka akan dihasilkan sebuah product recommendation, di mana product recommendation ini akan memberikan hasil 10 peringkat teratas yang memiliki quotient similarity tertinggi dengan buku yang setelah dihitung quotient similarity-nya terhadap sistem yang sudah dibangun. Selanjutnya adalah implementasi. Pada tahap implementasi akan terdapat 4 tahap, yaitu load data, data preparation, data preprocessing, implementasi word2vec algorithm, product recommendation. Pada tahap load data akan dilakukan pemuatan library yang akan digunakan dan juga dataset yang digunakan. Dataset diimport menggunakan library pandas dan akan diimport berupa data frame. Pada tahap kedua, yaitu data preparation, akan dilakukan dengan 3 langkah, yaitu check null value, remove null value, check duplicated value. Pada langkah drop null value akan dilakukan pengecekan nilai null pada data, yaitu menggunakan fungsi isNull. Kemudian didapatkan bahwa atribut book series URL, book image URL, genre, reviewer name, reviewer URL, reviewer image URL, review memiliki data yang nol. Kemudian nilai nol akan dilakukan penghapusan dengan cara diisi menggunakan data pada indeks ke 0 menggunakan fungsi filna. Kemudian dilakukan pengecekan kembali setelah dilakukan drop null value dan didapati bahwa tidak ada lagi nilai yang nol. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengecekan duplicated value. Pengecekan duplicated value dilakukan menggunakan fungsi duplicate. Diketahui bahwa tidak terdapat nilai yang duplicate,
sehingga dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah data pre-processing. Akan dilakukan 3 langkah, yaitu case folding, remove punctuation, dan tokenization. Pada tahap pre-processing dilakukan pertama case folding, yaitu mengubah semua huruf kapital menjadi huruf kecil. Pada tahap pre-processing akan dilakukan yang pertama adalah case folding, yaitu untuk mengubah semua huruf kapital menjadi huruf kecil yang ditampung pada parameter lower. Pengubahan huruf kapital tersebut akan dilakukan menggunakan fungsi case fold, karena pada fungsi case fold semua karakter-karakter yang di luar alfabet akan diubah menjadi karakter alfabet dalam bentuk huruf kecil, sehingga lebih kompleks daripada fungsi lower. Kemudian dilakukan remove punctuation, yaitu menghilangkan seluruh tanda-tanda baca dan karakter-karakter di luar karakter alfabet dengan menggunakan fungsi replace. Fungsi replace digunakan jika karakter-karakter di luar karakter alfabet sudah diketahui sebelumnya dan memang ada di dalam dataset. Kemudian dilakukan dengan menggunakan fungsi sub. Fungsi sub digunakan untuk melakukan penghapusan tanda baca yang di luar dari yang diketahui sebelumnya, sehingga keseluruhan tanda baca dihapus dengan maksimal. Kemudian hasil dari pre-processing akan disimpan ke dalam file baru, yaitu dengan nama data buku. Kemudian file tersebut akan dilakukan tokenisasi, yaitu dengan menggunakan tokenizer, space tokenizer, dan ditampung ke dalam parameter tokenize. Atribut yang ditokenisasi adalah atribut review. Atribut review yang sudah ditokenisasi akan disimpan sebagai vocab di dalam dataset. Tahap selanjutnya adalah implementasi word-to-fact algorithm. Implementasi word-to-fact algorithm dengan 4 langkah, yaitu word embedding using word-to-fact, get similarity, get vector, get cosine similarity. Pada tahap word embedding with word-to-fact, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat model word-to-fact dari dataset vocab yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian dilakukan pengecekan model, apakah model sudah terbentuk dengan sempurna, yaitu dengan mengecek nilai similarity antara dua kata dalam atribut review vocabs. Didapati bahwa nilai similarity antara kata great dan good adalah sebesar 0,16. Kemudian dicari kata-kata apa saja yang memiliki similarity yang lebih dekat dari kata great. Didapati bahwa kata covers, female, myself, returns, drafted, dan without memiliki similarity yang lebih besar kepada kata great. Kemudian dicari kembali untuk kata good, fun, great untuk positif, dan bad untuk negatif. Didapati kata traveler, dirt, gaps, it, excitement, newest, holy, Cindy, tech, dan whites. Kemudian untuk melakukan pengecekan modelnya kembali dilakukan dengan cara mengecek dua kata yang sama, yaitu kata good. Didapati bahwa similarity adalah 1 yang menandakan bahwa model telah terbentuk dengan sempurna. Kemudian model yang telah terbentuk akan disimpan dan di-load atas atribut W2V. Kemudian dari dataset vocabs yang telah dikumpulkan akan dicari vektor-vektor dari setiap data. Data yang disimpan adalah atribut book, text, dan vektor. Atribut book diambil dari dataset atribut book title. Kemudian data tersebut akan disimpan ke dalam data frame book vector df. Jika dilihat, maka book vector df memiliki data sebanyak 21.559 dengan jumlah atribut adalah 3. Tahap selanjutnya adalah product recommendation, yaitu tahapan untuk mencari buku-buku yang memiliki cosine similarity. Setelah model dibentuk, maka model di-load kembali menjadi word in vocab. Kemudian dibuat fungsi get cosine similarity untuk melihat kedekatan kata-kata yang dicari berdasarkan cosine similarity-nya. Kemudian diminta inputan dari user. Lalu dari input yang dimasukkan user akan dicari dari dataset book title. Apakah inputan dari user memang ada di dalam dataset tersebut? Jika buku yang dicari tidak terdapat pada dataset, misalnya buku Narnia, akan dikeluarkan output berupa buku Narnia tidak ditemukan. Dan apabila dicari dengan judul yang terdapat pada dataset,
maka yang dikeluarkan adalah daftar buku-buku yang memiliki quotient similarity yang dekat dengan quotient similarity buku yang dicari. Yang selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ini dilakukan pencarian nilai similarity antara dua buah kata untuk melihat berapa angka yang dihasilkan dari perbandingan dua kata tersebut. Dilakukan 2 kali perbandingan kata. Yang pertama, kata great dan good menghasilkan nilai similarity 0,3 yang berarti nilai similarity tersebut dapat dinyatakan tidak akurat. Dan yang selanjutnya adalah pencarian nilai similarity antara dua buah kata, yaitu kata good dan kata good. Pada pencarian nilai similarity ini didapatkan angka 1.0 yang merupakan angka yang sempurna, sehingga sehingga sistem yang dibangun dengan algoritma tersebut dinyatakan akurat dan layak untuk digunakan. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil pengerjaan proyek ini adalah sistem mampu menyelesaikan masalah dan kesulitan yang dihadapi user ketika ingin memutuskan buku apa yang akan dibeli dengan cara memberikan rekomendasi produk buku dengan nilai similarity yang tinggi. Yang selanjutnya adalah saran yang diberikan jika ingin melakukan pengerjaan proyek yang hampir serupa dengan proyek ini. Diharapkan sistem yang akan dibangun dapat melakukan implementasi similarity measure untuk jenis rekomendasi lain dengan menggunakan metrik yang berbeda. Demikian hasil dari presentasi yang telah kami paparkan. Jika ada penuturan kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.